Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya dalam renungan singkat hari ini. Doa dan harapan saya Bapak Ibu, Saudara-saudari terpelihara baik dengan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, baiklah kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang senantiasa mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Pada saat ini kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan berbicara kepada kami secara pribadi dan Roh Kudus memampukan kami agar kami dapat melakukan atau mempraktekkan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, demi Kristus Yesus yang empunya firman itu kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan kita melanjutkan dari renungan sebelumnya, yaitu wanita Tuhan versi Ribka. Terdapat dalam Kejadian pasal yang ke-24. Kalau di poin yang pertama kita sudah berbicara tentang wanita Tuhan versi Ribka, yang pertama, kriteria yang pertama adalah dia wanita yang bekerja keras. Dia bukan hanya wanita yang cantik saja, tetapi dia adalah wanita yang menjaga kekudusan hidupnya. Di poin yang ketiga, wanita Tuhan versi Ribka adalah dikatakan, kita dapat lihat di Kejadian 24 ayat 18. Jawabnya, minumlah Tuhan. Maka segeralah diturunkannya buyung itu ke tangannya, serta diberinya dia minum. Poin yang ketiga, wanita Tuhan versi Ribka adalah peduli dengan orang lain. Ribka tidak cuek dengan orang lain, tetapi dia mau peduli dengan keadaan orang lain. Padahal Ribka tidak mengenal siapa orang di depannya itu, karena memang baru pertama kali mereka bertemu. Ribka tidak saja memberi ke-10 unta itu minum air, tetapi dia juga peduli dengan orang lain. Dia peduli dengan orang yang meminta bantuan untuk memberikan minuman kepada unta-untanya, tetapi sekaligus dia memberikan hambanya Abraham ini juga minum. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Ribka tergolong wanita yang peduli dengan orang lain. Karena kepedulian itulah maka dia melihat kebutuhan dari sang hamba Abraham ini membutuhkan minum juga. Sehingga dia menawarkan minuman atau bantuan atau peduli dengan kebutuhan orang yang di depannya. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kepedulian sangat minim untuk zaman sekarang. Seharusnya kita memberikan waktu untuk orang-orang di sekitar kita, baik yang sedang ada masalah ataupun tidak. Bapak Ibu, saya ingin menyaksikan satu kisah seperti ini. Suatu kali ada seorang ibu rumah tangga yang memberikan waktu untuk mendengarkan cerita orang lain. Padahal dia sendiri lagi sibuk dan tentunya dia sedang ada masalahnya sendiri. Tetapi ibu ini mau menyediakan waktunya untuk peduli dengan orang lain. Sehingga orang-orang di sekitarnya diberkati dan ditolong oleh karena kepedulian dari ibu ini. Nah, karena itu mari kita belajar bersama-sama dari tokoh Ribka untuk lebih peduli dengan keadaan orang-orang di sekitar kita. Kita punya simpati, kita punya kepedulian. Orang-orang yang tidak egois adalah orang-orang yang selalu punya sikap melakukan, mendoakan, melayani. Tapi orang yang level atau orang yang hidup di bawah rata-rata, biasanya hidupnya selalu dikasihani, didoakan, didukung, disupport. Tetapi orang-orang yang selalu mau
mau supaya dia hidup di atas rata-rata, maka dia akan selalu mempraktekkan kata melakukan, melayani, mengasihi, mencintai. Namun sebelum dia melakukan hal di atas rata-rata dari orang lain, maka tentunya kembali lagi dia punya persekutuan yang begitu dekat dengan Tuhan. Sehingga ketika dia dekat dengan sang sumber kehidupan itu, memampukan dia untuk memiliki rasa kepedulian atau memiliki sikap hidup di atas rata-rata. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, poin yang keempat, kita lihat di Kejadian pasal 24 ayat 19 dikatakan, setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, baiklah, untuk unta-untamu juga kutimba air sampai semuanya puas minum. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Ribka memberi minum ke unta-unta tersebut sampai puas. Berarti Ribka dia harus bekerja 2 kali lipat dari biasanya. Karena unta adalah binatang yang membutuhkan air lebih banyak dari binatang biasanya. Itu berarti poin yang keempat, Ribka melatih tubuh jasmaninya untuk bekerja 2 kali lipat atau di atas rata-rata. Berapa banyak air yang diperlukan untuk memuaskan 10 ekor unta? Perbandingan berikut mungkin saya akan jelaskan. Konon katanya seekor unta yang telah beberapa hari menempuh perjalanan dibutuhkan 25 galon air. Nah, berapa besar kapasitas buyung Ribka? 3 galon. Kalau begitu Ribka perlu menimba air kira-kira 80 kali naik turun. Dan sumur pada waktu itu bukanlah sumur modern seperti sekarang, tinggal pakai mesin untuk colok ke listrik, lalu kemudian dinamonya putar, lalu kita tinggal mutar keran air, airnya keluar. Tidak, tetapi dia harus, sumur zaman dulu, dia harus turun untuk menimba air. Makanya dikatakan 80 kali kira-kira Ribka naik turun untuk menimba air. Nah, perhitungannya berarti 25 galon air dibagi 3, karena kapasitas buyung Ribka kan 3 galon. Sama dengan berarti 8,34, berarti 8 kali 10, berarti 80 galon. Ini saya dapat di salah satu artikel di satu internet, ditulis seperti itu, perbandingan berapa jumlah galon yang ditimba oleh, berapa jumlah volume air yang ditimba oleh Ribka manakala hambanya Abraham meminta untuk memberi minum kepada unta-untanya sampai puas. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hanya orang yang melatih tubuh jasmaninya yang mampu menimba air sampai 80 kali naik turun. Itu sudah terbiasa, berarti sudah pembawaan karakternya seorang wanita yang rajin bekerja. Bayangkanlah apabila kita naik turun tangga di rumah ukuran ruko sampai 80 kali, pasti capeknya luar biasa, bukan? Ingatlah, tubuh jasmani kita perlu dilatih, baik melalui olahraga, makanan teratur, cukup tidur, sehingga tubuh kita juga sehat. Sebagai anak Tuhan tidak selalu berbicara tentang kerohanian, tetapi kita juga harus melatih tubuh jasmani kita sendiri. Keadaan fisik mesti bagus, maka kesehatan juga bagus. Kalau kesehatan bagus, maka kita akan bisa bekerja 2 kali lipat dari orang rata-rata. Itu berarti kita juga harus merawat tubuh jasmani kita dengan baik. Ribka bekerja, Ribka seorang perempuan yang cantik parasnya, tapi dia juga wanita yang melatih tubuh jasmaninya dengan baik. Dan ini menurut saya, kalau saat ini ada seorang mertua yang mendapatkan menantu seperti ini, maka berbahagialah mertuanya mendapat perempuan yang rajin bekerja. Kalau ada laki-laki yang mendapatkan istri seperti Ribka, berbahagialah dia, karena
tentunya wanita ini adalah wanita yang bekerja, yang bisa membantu atau bisa menjadi sumber berkat atau menjadi salah satu membantu sang suami untuk bekerja dengan maksimal dalam rumah tangganya. Itu berarti ini menjadi partner yang luar biasa, wanita yang luar biasa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, maukah kita menjadi perempuan yang hidup di atas rata-rata, yang bekerja dengan memiliki karakter seperti Ribka, melatih tubuh jasmani kita? Kita mungkin tidak seperkasa Ribka, tapi tentunya kita punya kelebihan yang bisa kita optimalkan. Kita tidak bisa menimba air sebanyak Ribka, tapi kita punya kelebihan-kelebihan yang lain yang bisa kita maksimalkan. Sehingga Tuhan berkata, ini wanita sungguh luar biasa. Aku tidak tahan untuk memberkati hidupnya karena ia rajin bekerja. Begitu ketika wanita perempuan melakukan hal demikian, sang suami tidak akan kehilangan keuntungan karena memiliki istri atau perempuan seperti ini. Karena itu, bagi wanita yang belum menikah, persiapkan dirimu, melatih tubuhmu sebegitu rupa supaya engkau menjadi wanita Tuhan yang menjadi berkat bagi suami, bagi anak-anakmu kelak, bahkan menjadi berkat bagi mertuamu. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar sore hari ini, menjelang malam ini, kita boleh merenungkan dan kita boleh melakukan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Roh Kudus memberi kita kesanggupan dan kemampuan untuk mempraktekannya. Terima kasih, sampai ketemu lagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam renungan selanjutnya dengan topik yang masih sama. Kurang lebih 3 poin lagi kita akan menyelesaikan wanita Tuhan versi Ribka. Tuhan berkati. Shalom.